Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Wahidin dari kelas Nanatsu. Hari ini saya akan menjelaskan target Bungkei tanggal 15 Oktober 2025. Oke, yang pertama itu kita belajar nani-nani T yang posisinya itu di tengah. Yang pertama ada kemudian untuk kata kerja dan juga dan itu dipakainya menggunakan kata sifat dan juga kata benda. Nah, untuk yang pertama ini diterjemahkannya itu di akhir. Terjemahkannya di akhir. Terus yang kedua ada dengan atau menggunakan. Yang ketiga karena. Yang keempat kalau. Nah, yang 3-4 ini diterjemahkannya itu di awal. Oke, contohnya contoh pertama kita menggunakan yang kata kerja dulu. Contoh misalkan asa sawa o abite asa gohang o tabete. Gakkoe ikimasu. Nah, untuk terjemahannya itu kita di akhir ya. Misalkan asa pagi, sawa o abite mandi, shower. Nah, untuk T-nya ini diterjemahkannya itu di akhir, yang artinya kemudian. Mandi, shower, kemudian asa gohang o tabete, makan, sarapan, kemudian gakkoe ikimasu, pergi ke sekolah. Nah, untuk yang kedua itu kata sifat dan juga kata benda. Artinya bukan kemudian, tetapi dan. Contoh karewa yasashi kute, kita diubah bentuk T ya. Yasashi kute hansamu.
des. Dia baik dan tampan. Nah, dannya itu di akhir kalimat, bukan di awal kalimat. Oke, kemudian kita contoh yang 2, 3, 4. Misalkan kita ambil contoh yang nomor 3. Contoh bentuk T yang artinya karena. Contoh misalkan Atsui, jadi Atsukute. Atsukute karena panas. Kyowa hari ini. Ikemasen karena panas hari ini tidak bisa pergi. Oke. Nah, kemudian nani te di akhir di akhir, posisinya di akhir ya. Ini sama aja dengan te kudasai, tetapi kudasainya ini tidak dipakai, jadi menyisakan te doang. Bentuk rumus ini sama dengan bentuk mereikei, yang artinya itu bisa juga diartikan lah, dalam kurung perintah. Oke, misalkan contohnya misalkan benkyou shite, yang artinya belajarlah. Atau misalkan tabete, artinya makanlah. Jadi bentuknya ini bentuk kasar ya, sama seperti merekei. Terus yang kedua kita belajar tentang simbol yang terjemahkannya itu di awal. Yang pertama itu ada partikel wa, yang ini itu topik ya, udah pasti di awal. Terus partikel mo yang artinya juga. Terus ga. Nah, untuk ga ini, ga-nya itu yang artinya nya. Dalam artian makainya itu pakai kata kerja pasif atau jidoshi, atau kata sifat. Nah, terus yang terakhir ada to. Nah, to-nya ini bukan to dan, tapi to pengulangan. Maksudnya seperti to imas, to omoimas, itu kan artinya berkata dan juga saya pikir. Nah, diterjemahkannya itu kan di awal kalimat.
Misalkan saya pikir dia itu baik, berarti karewa yasashi to omoimasu. Saya pikir dia itu baik. Nah, terjemahannya kan dari awal kalimat. Terus yang kedua itu ada bungkai-bungkai yang terjemahkannya itu di awal kalimat, sama seperti yang to tadi. Bungkai-bungkai yang terjemahkannya itu di awal kalimat, contohnya kayak dari, sampai, terus kemudian, atau dan, sama yang ini ya. Terus dengan atau menggunakan, sama seperti di atas. Terus karena, sama ini juga seperti yang di atas. Kalau, terus sebelum, setelah, ketika, atau saat, terus sambil. Sambil juga diterjemahkannya di awal ya. Tanpa, dan juga padahal. Padahal, tapi, diikuti dengan tapi ya. Dan lain-lain ya. Nah, ini contoh-contoh bungkai yang diterjemahkannya itu di awal kalimat. Terus yang ketiga itu ada takaran atau pelengkap. Nah, contohnya misalkan kayak totemo, takusang. Ya, kata keterangan seperti totemo, takusang, daitai, terus skoshi, zeng juga. Itu diterjemahkannya itu di awal ya. Misalkan totemo samui, sangat dingin. Terus yang keempat yaitu koma atau titik. Yang ini udah jelas ya, pasti diterjemahkan itu di awal dulu. Contoh misalkan kayak hai, koma, garimashita. Nah, jadi menerjemahkannya itu di awal terus dilanjut gitu ya. Ya, mengerti. Atau misalkan yang titik. Misalkan Mira des. Titik Amerika. Garakimashita. Mira des, Amerika garakimashita. Saya Miller. Datang dari Amerika. Nah, itu contoh simbol-simbol yang diterjemahkan itu di awal kalimat. Ada dari bungkai, dari kata keterangan, dari partikel, sama juga dari titik atau koma. Terus kita belajar pengecualian ga.
yang diterjemahkannya itu di belakang ya. Kalau yang ini kan diterjemahkan di awal, kata kerjanya kata kerja pasif atau kata sifat. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian kata kerja pasif yang diterjemahkannya itu dari belakang. Contohnya ada arimas atau imas, terus dekimas atau kanoke. Terus ada wakarimas, ada irimas, atau kata benda hitsio, dan juga kaparimas. Nah, yang kata kerja pasif yang ini tuh tidak bisa diterjemahkannya itu di awal, tetapi di belakang atau di akhir. Contoh misalkan Chitensa ga wakarimas. Artinya berarti menerjemahkannya itu dari belakang, mengerti sepeda. Jadi meskipun kata kerja pasif, tapi diterjemahkannya itu dari belakang ya, bukan dari depan. Terus yang ketiga, kita belajar tentang waktu. Nah, waktu itu dibagi dua jenis. Yang pertama, waktu yang punya batas. Contohnya misalkan detik, menit, terus jam, hari, tanggal, bulan, sama tahun. Jadi waktu-waktu ini tuh punya batasannya, misalkan detik sampai 60, menit 60, jam 24, hari sampai 7, tanggal sampai 31, dan seterusnya ya. Nah, yang waktu yang kedua itu waktu yang tidak punya batas. Kayak misalkan yang pertama itu lamanya waktu. Nah, biasanya itu diakhiri dengan nani-nani kang, kayak ishukang, ichijikang, terus ichinenkang. Nah, yang keduanya itu keterangan waktu, kayak pagi, siang, terus malam, besok, atau lusa, dan lain-lain. Nah, untuk waktu yang ada batasannya itu kita wajib menggunakan partikel ni ketika bertemu dengan kata kerja atau kata keterangan.
Misalnya contoh misalkan pergi atau makan ya, makan jam 12, berarti Juni ji ni tabemas, makan jam 12. Juni ji ni tabemas, karena bertemu dengan kata kerja jadi wajib pakai partikel ni. Nah, yang kedua itu tidak memakai partikel ni ya. Bisa pakai partikel ni ketika bertemu dengan kata keterangan jumlah atau kali. Misalkan 1週間 ni, misalkan 2 kali, nikai oyogimasu, berenang 2 kali per. Nah, ini artinya per ya, per 1 minggu. 2 kali per 1 minggu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.